Inilah yang terjadi di Belfast. Kamu sudah melihat apa yang terjadi. Dan pihak berwenang, pemerintah Inggris, bukannya belajar dari kejadian itu, mereka justru semakin keras mempertahankan narasi bahwa inilah yang diinginkan oleh sayap kanan. Inilah yang kami inginkan. Padahal kamilah yang sudah memperingatkan mereka selama bertahun-tahun bahwa hal ini akan terjadi. Ini akan lepas kendali. Aku tidak ingin melihat itu. Aku tidak ingin ini terjadi pada siapapun. Dan mereka sebenarnya tidak menggambarkan gambaran yang benar-benar berbeda. Ini sebenarnya adalah gambaran yang sama yang sudah lama mereka gambarkan, bahwa inilah yang diinginkan oleh sayap kanan. Ini rasis, ini penuh kebencian. Ketika kami mengatakan bahwa jika kalian tidak mendengarkan rakyat kalian sendiri, orang-orang yang seharusnya kalian lindungi, orang-orang yang seharusnya kalian utamakan kepentingannya, ketika mereka mengatakan kepada kalian, tolong jangan penuhi negara kecil kami dengan orang-orang barbar tak berakal dari budaya asing yang bermusuhan dan tidak memiliki kesamaan dengan kami, hentikan mengimpor mereka. Lalu, jika kalian tidak mendengarkan mereka, maka inilah yang akan terjadi. Sudah berapa kali kami mengatakan hal itu? Sebuah insiden, serangan teroris lain oleh seorang muslim, atau oleh orang Afrika Utara, atau oleh migran ilegal lainnya. Itu bisa memicu percikan yang dapat menyalakan api yang tak bisa dipadamkan siapapun. Kami sudah memperingatkan tentang itu. Jadi apa yang dilakukan Keir Starmer? Apa yang dilakukan Keir Starmer? Izinkan saya membacakan itu untuk Anda. Sekarang, mereka mencoba kembali menindak tegas daripada mendengarkan rakyat. Dengarkan rakyat. Ubah arah. Perbaiki arahmu. Adegan-adegan di Belfast tadi malam sangat mengejutkan dan sama sekali tidak dapat diterima. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan dan kekacauan yang kita lihat mengancam komunitas kita, maupun bagi mereka yang mendorongnya secara online atau di tempat lain. Kamu itu pemerintahnya, bodoh. Kamu adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris dengan selisih sangat jauh. Kamu pasti begitu, karena kalau ini lepas kendali lagi, kita tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau itu terjadi. Aku sudah mendorong solusi politik untuk ini, yaitu menyingkirkan para badut globalis kiri gila ini dari pemerintahan dan menggantinya dengan pemerintah konservatif sayap kanan yang patriotik, memilih pemerintahan-pemerintahan itu. Karena sudah jelas bahwa orang-orang menjadi target tadi malam karena latar belakang mereka, dan kami tidak akan mentolerir hal itu. Mereka yang bertanggung jawab akan merasakan kekuatan penuh hukum, seperti yang dialami Lucy Connolly. Saya tidak membela orang-orang ini. Ini hanyalah gejala dari penyakit yang telah ditimbulkan orang-orang ini pada masyarakat kita, terutama di Inggris. Itulah yang sudah kami peringatkan kepada Anda. Dan lihat bagaimana dia mengubahnya menjadi isu ras. Padahal ini bukan isu ras. Ini adalah isu politik yang jauh lebih kompleks daripada sekadar para supremasi kulit putih ini tidak ingin orang non-kulit putih di negara mereka. Di mana kerusuhan-kerusuhan ini terjadi, saya tahu Irlandia dan Irlandia Utara itu sedikit berbeda, dan saya katakan ini akan terjadi di Inggris. Ini akan terjadi di daratan utama Britania karena mereka tidak bisa membaca situasi. Mereka tidak bisa melihat kenyataan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka karena mereka begitu dogmatis dalam sistem kepercayaan globalis ideologis mereka, sehingga mereka tidak mau mendengarkan alternatif lain apapun. Izinkan saya tunjukkan seberapa besar masalah ras dalam hal ini. Saya yakin Anda sudah melihat klip video di mana sebuah keluarga non-Irlandia berlari menjauh dari rumah yang terbakar dan mereka melompat ke belakang ambulans atau sesuatu seperti itu. Saya yakin Anda sudah melihat klip itu, tapi coba lihat yang satu ini. Inilah yang kami maksud. Inilah yang benar-benar terjadi ketika kerusuhan sipil dimulai, ketika anarki turun ke masyarakat Anda. Inilah yang benar-benar terjadi. Tidak ada orang yang benar-benar tidak bersalah di sekitar. Semua orang ikut terseret dalam hal itu. Dan lihat ini, lihat pria coklat malang yang rumahnya dibakar. Apakah itu pria coklat? Tidak. Itulah yang kami katakan. Ini bukan hanya masalah ras, ini masalah politik. Orang-orang sudah muak dan lelah dengan mendatangkan orang-orang yang tidak seharusnya ada di negara ini. Dan ketika Anda tidak mendengarkan mereka, maka hal seperti ini akan terjadi. Sekali lagi, saya tidak mendukung itu. Saya memperingatkan Anda, dan saya bukan satu-satunya. Jadi Anda seharusnya melakukan sesuatu tentang hal ini daripada memanipulasi orang-orang yang marah. Dan ini bukan cara untuk mengekspresikan kemarahan Anda. Sekali lagi, saya harus terus mengatakannya, terus mengatakan ini. Saya tidak mendukung ini, tapi ini adalah perbuatan Anda sendiri. Ini akan terjadi di mana-mana.
Ini akan terjadi di Australia jika pemerintah liberal yang terbangun, pemerintah gila Anthony Albanese tidak mengerti, terus membanjiri Australia dengan migran dari budaya lain. Pada akhirnya, saya tidak mengatakan ini akan terjadi besok di Australia, karena Australia tertinggal beberapa tahun. Tapi belajarlah sesuatu dari Inggris. Para politisi ini sedang mengimpor perpecahan ini. Mereka mengimpor masalah-masalah yang tidak ada 10 tahun lalu. Itu orangnya, tepat di sana dan saksikan seluruh rumah terbakar. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tapi itu tidak terlalu buruk. 13 tahun di sini. Dan itu hilang. Ini benar-benar hancur. Seluruh rumah benar-benar hancur. Dari atas sampai bawah, semuanya benar-benar hilang. Apakah kamu melihat rekamannya? Maksudku, kamu berdiri di seberang jalan menyaksikan itu terjadi? Ya sebenarnya mobil itu ada di sini sebelum terbakar. Itu mobil merah. Dan aku melihat dia belakangan, aku memberitahunya, ini rumahku, ini rumahku. Ini akan terbakar, aku tahu itu akan terbakar. Jadi mereka membakar mobil itu. Tapi lalu jelas yang itu di sana. Nah, itu dia. Jadi ini Jamie Corey, seorang pemuda Irlandia dari East Belfast, telah kehilangan rumahnya selama 13 tahun. Nah, itu dia. Tidak ada penonton yang benar-benar tidak bersalah. Semua orang akan terjebak dalam kerusuhan sipil yang disebabkan oleh pemerintah kiri kita dan para petinggi yang dipimpin oleh pria mengerikan ini. Mengerikan. Dia manusia yang mengerikan. Dia sangat haus kekuasaan sehingga, kamu tahu, meskipun mengalami salah satu kekalahan terburuk dalam pemilihan badan lokal, dalam hal kehilangan persentase dari yang mereka miliki sebelumnya, dan kemudian kehilangannya, dia masih tetap di sana. Dia seorang diktator, dia seorang tiran, dia seorang yang ingin menjadi tiran. Dan kenapa saya bilang ini akan terus terjadi? Sebenarnya saya terkejut bahwa ini tidak cukup sering terjadi. Bukan berarti saya ingin itu terjadi, tapi saya terkejut bahwa ini belum cukup sering terjadi. Seseorang membuat perbedaan. 77/7 terjadi, tidak ada yang melakukan kerusuhan. Pemboman Manchester Arena terjadi, tidak ada yang melakukan kerusuhan. Lee Rigby dipenggal oleh seorang muslim sambil berteriak Allahu Akbar, tidak ada kerusuhan yang terjadi. Sinagoga telah diserang, tidak ada kerusuhan yang terjadi. Hanya sekali kita pernah melihat kerusuhan terjadi di Inggris sebelumnya, yaitu setelah pembantaian Southport. Dan lihat bagaimana mereka meresponsnya. Dan sekarang beberapa unjuk rasa berubah menjadi ricuh setelah kematian Henry Nowak. Jadi pembantaian Southport terjadi 2 tahun yang lalu. Henry Nowak muncul, maksud saya baru diketahui oleh kami, baru menjadi perhatian kami sekitar seminggu yang lalu. Dan ada beberapa protes di Southampton yang berubah menjadi kerusuhan. Dan kemudian ini terjadi. Firasatku bahwa protes-protes ini yang kemungkinan akan berubah menjadi kerusuhan akan menjadi lebih sering dalam beberapa minggu, bulan, dan tahun mendatang. Karena sepertinya pemerintah tidak berpikir untuk memperbaiki arah. Mereka tidak akan mengubah arah. Mereka tidak akan mulai mendengarkan rakyat. Mereka tidak akan melakukan itu. Dan lihat ini baru saja terjadi di Spanyol. Kamu tahu, Spanyol telah mendatangkan jutaan orang Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Orang-orang yang tidak memiliki kesamaan dengan peradaban atau nilai-nilai barat. Dan Pedro Sanchez, seorang boneka globalis, telah memberikan 500 juta dari para migran ilegal itu ke warganegaraan Spanyol atau telah melegalkan mereka. Jadi mereka adalah orang Eropa baru yang bisa saja datang ke Australia omong-omong di bawah perjanjian perdagangan bebas pemerintah Albanese dengan Uni Eropa. Jadi mereka, orang Eropa keturunan Afrika Sub-Sahara itu, yang mungkin tidak bisa berbicara bahasa Inggris, Spanyol, atau bahasa Eropa lainnya, bisa saja datang ke Australia. Mereka akan datang ke Australia, dan berapa banyak dari mereka yang akan melakukan apa yang baru saja terjadi di Belfast? Jika kamu membawa 100 orang Norwegia dan 100 orang dari Afrika Sub-Sahara atau Afrika Utara dengan budaya asing ke Australia, menurutmu siapa yang akan melakukan lebih banyak kejahatan? Dan ini bukan sesuatu, saya tidak meminta kamu memikirkan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Bukankah Melbourne sudah dirusak oleh geng-geng Sudan atau geng remaja Afrika? Seperti yang mereka suka sebutkan. Kita sedang menyaksikan jenis kejahatan di Australia yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Saya sudah pernah bilang sebelumnya, bahkan di puncak perang antar geng di negara kita, underbelly, saya tidak tahu kenapa disebut underbelly, mungkin karena acara TV itu. Bahkan ketika seorang anggota geng ingin menyingkirkan anggota geng saingan, dia akan menunggu saingannya keluar dari rumahnya, lalu menembaknya. Budaya membobol rumah tidak ada di Australia. Kami tidak punya jeruji besi di jendela-jendela kami tidak punya itu di Australia.
Jendela kami tipis-tipis saja. Siapapun bisa saja mendorongnya dan masuk. Kenapa? Karena orang-orang tidak membobol rumah kita. Tapi sejak kita mendatangkan beberapa orang dari Afrika, khususnya Sudan, berapa banyak perampokan rumah yang terjadi. Dan kita bahkan tidak diizinkan membawa senjata untuk membela diri. Berapa banyak? Jadi ini akan terjadi di Australia. Maaf, saya menyimpang. Lihatlah ini baru saja keluar. 4 pria Afghanistan dituduh memperkosa seorang gadis remaja selama beberapa jam di Bristol. Ya, di Bristol itu terjadi. Itu baru saja keluar. Sebenarnya itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan lagi mereka menutupinya. Tapi sekarang mereka tidak bisa. Karena begitu suatu kasus masuk ke pengadilan, maka mereka harus melaporkannya atau media bisa memberitakannya. Korban sedang keluar bersama teman-temannya selama periode Natal tahun lalu. Lagi-lagi ini terjadi pada bulan Desember. Dia didekati oleh Safi, seorang Muslim, Mehrab Safi, yang merupakan orang asing baginya. Demikian yang didengar juri. Dia meminta korban untuk menambahkannya di Snapchat sebelum meminta korban mengirimkan foto telanjang dirinya pada tanggal 28 November. Safi diduga mengatur taksi untuk gadis berusia 17 tahun itu agar membawanya dari rumahnya di Somerset ke Bristol 2 hari kemudian. Jadi jelas, gadis-gadis ini rentan, oke? Mereka ini adalah anak-anak. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanipulasi gadis-gadis ini. Dia di bawah 18 tahun, dia masih anak-anak. Ini adalah pemerkosaan di bawah umur. Persetujuannya bahkan tidak berlaku. Jika dia tertipu untuk berhubungan dengan seseorang, lalu orang itu sudah menunggu di sana bersama teman-temannya untuk memperkosanya, itu adalah kejahatan. Kamu, polisi, dan masyarakat lainnya tidak bisa berkata, ya gadis-gadis ini memang mencari masalah. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Itulah yang mereka lakukan. Begitulah cara mereka memanipulasi para korban geng perayu. Mereka berkata, gadis-gadis ini memang gadis nakal. Mereka memang menginginkannya, tanpa peduli usia mereka yang masih muda. Pada dini hari, dia awalnya diturunkan di kawasan industri di bagian barat daya kota, tempat Safi dan Habib Hel sudah menunggunya. Lalu mereka memperkosanya. Jadi itu hanya satu cerita saja, oke? Berapa banyak kejadian seperti ini yang terjadi dan seberapa besar skalanya? Lalu mereka bilang, orang-orang seharusnya tidak marah. Sekarang saya tahu bahwa protes adalah hak yang sah secara hukum. Kerusuhan dan membakar rumah serta ambulans serta membakar rumah bukanlah hak yang sah. Jadi saya tidak membenarkannya, tapi saya juga tidak akan menyebarkan narasi pihak berwenang bahwa pokoknya ini salah. Dan kita tidak akan melakukan apapun lagi. Itulah yang mereka inginkan dari Anda. Bukankah mereka bilang 7 Oktober tidak terjadi begitu saja? Protes atau kerusuhan ini juga tidak terjadi begitu saja. Ada banyak sekali alasan. Anda bisa menulis beberapa volume tentang alasan mengapa hal-hal ini terjadi. Lihat ini, biar saya tunjukkan satu lagi. Di mana itu terjadi? Saya rasa ini terjadi di Kerman. Lihat ini. Seorang gadis berusia 7 tahun diperkosa oleh 2 orang Irak. Gadis 7 tahun diperkosa. Karena tuduhan ini, sejak hari ini seorang pria berusia 18 tahun Dan seorang pria berusia 20 tahun diadili. Kami bilang begitu. Itulah yang kami maksud dengan pria muda usia tempur yang datang. Di mana keluarganya? Keluarganya ada di kampung halaman. Mereka tidak di sini. Mereka di sini sendirian. Mereka di sini untuk mencari kesempatan. Dan mereka di sini, mereka hanya ingin memanfaatkan kebaikan hati Barat, hukum kita yang manusiawi. Sistem peradilan Barat tidak dirancang untuk menangani FGM, pembunuhan demi kehormatan, geng-geng grooming, eksploitasi seksual anak berbasis kelompok. Sebaliknya, sistem peradilan Barat agak cocok untuk menangani pelaku pedofilia tunggal karena itu adalah masalah yang berasal dari dalam negeri. Tapi ketika berhadapan dengan GCSE, eksploitasi seksual anak berbasis kelompok, tidak, karena tidak ada presidennya. Itulah sebabnya sistem peradilan Inggris terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana menanganinya, atau mereka tidak tahu bagaimana meresponsnya. Jadi yang mereka lakukan, mari kita tutupi saja karena kita tidak ingin mencemarkan seluruh komunitas. Nah, lihatlah apa yang dilakukan komunitas-komunitas ini. Dan mereka bahkan bukan komunitas. Ini adalah geng-geng pemuda asing yang telah diadili di pengadilan distrik Essex sejak hari ini. Orang-orang Irak itu diduga telah memperkosa 2 kali seorang teman perempuan adik mereka yang berusia 7 tahun. Gadis itu tampaknya tinggal di sebelah rumah saudara-saudara tersebut. Putusan dijadwalkan pada bulan Agustus. Dijatuhkan. Soll im August fallen. Tepat di sebelah. Saya terkejut bahwa kita tidak melihat lebih banyak protes seperti ini. Dan jika Anda memiliki 100 protes,
maka tentu saja beberapa dari protes itu, jika para pengunjuk rasa itu merasa bahwa pemerintah tidak mendengarkan mereka, maka sangat mungkin beberapa dari protes itu akan berubah menjadi kerusuhan. Itulah sebabnya dalam sebuah demokrasi Anda diizinkan untuk melakukan protes. Dan sebagai gantinya, Anda seharusnya mendengarkan orang-orang tersebut. Tapi sudah berapa lama ini terjadi? Sejak 2014-2015? Ya. Apa yang telah mereka lakukan? Bagaimana mereka menanggapi hal ini? Bahkan sampai hari ini, perahu-perahu kecil yang penuh dengan pria asing usia tempur yang bermusuhan terus berdatangan ke pantai Inggris, ke pantai Eropa. Mereka terus berdatangan. Dan pemerintah seperti, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami punya ECHR. Tapi kamu, kalau kamu protes, kalau kamu melakukan sesuatu, kami akan menyalahkanmu lagi. Seperti yang sudah saya tunjukkan, kerusuhan-kerusuhan itu, mereka tidak akan peduli apakah seseorang berkulit coklat atau putih. Seperti yang saya tunjukkan pada Anda tentang contoh pemuda Irlandia itu, Jamie Corey. Orang ini, dia bukanlah pria yang berasal dari kelompok etnis minoritas. Inilah mengapa kami terus memberitahu Anda ketika ini terjadi, ketika kerusuhan sipil mulai, yang sudah kami peringatkan selama bertahun-tahun, tak akan ada penonton yang benar-benar tak bersalah. Satu-satunya hal daripada memperkeras sikap, daripada memanipulasi publik yang marah, karena ya sebagian kecil dari mereka memang melakukan kerusuhan kemarin, atau sehari sebelumnya di Belfast, tapi ada lautan. Ada gelombang besar orang yang datang seperti tsunami yang marah pada pihak berwenang, pada pemerintah mereka. Ketika tsunami itu menghantam kalian, maka apa yang kalian lihat di Belfast akan terjadi di mana-mana. Dan tak akan ada penonton yang benar-benar tak bersalah. Oke, saya tidak mengatakannya dengan senang hati. Saya tidak mengatakannya karena bosan atau karena itu yang ingin saya lihat. Karena saya tahu saya juga bisa menjadi korban dari hal itu. Orang-orang yang penampilannya seperti saya juga bisa menjadi korban dari hal itu. Tidak harus yang penampilannya seperti saya, orang-orang yang punya pandangan seperti saya. Karena ya, maksud saya, kalau kamu menyiram bensin ke api, lihat wanita ini. Lihat wanita ini. Ada provokator yang memainkan isu ras yang benar-benar memanfaatkan situasi ini. Lihat ini. Seperti wanita ini, Narendra Kaur, pemandangan yang mengerikan. Mereka sudah lama menginginkan kerusuhan ras. Ini bukan kerusuhan ras, saya baru saja memberitahumu. Ini adalah orang-orang marah yang sudah muak dan lelah dengan pemerintah mereka karena tidak mendengarkan mereka. Orang kulit hitam dan coklat telah hidup dalam ketakutan untuk waktu yang lama. Nah, saya sudah tunjukkan bahwa ada korban kulit putih juga. Warga negara yang taat hukum hanya mencoba menjalani hidup diserang. Tidak, kita tidak aman lagi. Keamanan kita tidak bisa dijamin. Ini ada di formulir. Lihat ini. Mereka benar-benar memanfaatkan situasi itu. Maksud saya, tugas pemerintah bukan untuk menghasut atau mengalihkan kesalahan, meskipun kesalahan itu memang ada. Bahkan jika begitu, itu bukan tugas pemerintah. Oposisi bisa saja berkata, "Hei, kamu tahu apa? Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu perlu mengubah arah, kamu perlu mengubah kebijakanmu," dan seterusnya. Oposisi bisa melakukan itu, tapi pemerintah yang memegang kendali. Mereka harus memberikan solusi, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi mereka sudah melihat bahwa narasi ini menyalahkan Tommy Robinson, menyalahkan Elon Musk, menyalahkan kelompok kanan ekstrim, menyebutnya kerusuhan ras, itu tidak berhasil. Orang-orang tidak mempercayai itu. Dan narasi itu justru jadi bumerang, karena semakin banyak orang yang bergabung ke pihak lain, semakin banyak orang yang menjadi marah. Lalu pada titik mana menurutmu? Oke, mungkin meskipun narasi kita dibenarkan, ini tidak berhasil. Oleh karena itu, mungkin kita harus mengubah strategi kita. Tapi tidak, mereka tidak mengubah strategi mereka. Mereka tidak mengubah kebijakan mereka. Mereka justru semakin keras. Keir Starmer mengatakan ini adalah kerusuhan ras. Apakah ini kerusuhan ras? Saya rasa ini bukan kerusuhan ras. Saya baru saja menunjukkan kepadamu. Dan seorang pria Irlandia kulit putih juga terjebak dalam hal ini. Dan banyak orang kulit putih lainnya juga akan terjebak. Banyak orang konservatif dan sayap kanan, orang kulit putih sayap kanan juga akan terjebak, terlibat dalam kekerasan ini jika kekerasan ini tidak terkendali. Dan kita memiliki ribuan tahun sejarah. Ketika orang menjadi putus asa, hal-hal buruk terjadi. Dan kecuali lembaga-lembaga kita, dan jelas pemerintah Inggris, ketika saya bilang kita, karena keadaannya kurang lebih sama di seluruh dunia barat. Tapi Inggris adalah negara garis depan. Negara garis depan di mana semua ini akan terjadi. Jadi saya tidak berpikir pemerintah ini akan mengubah arah. Saya tidak berpikir mereka akan mengubah kebijakan mereka. Mereka akan semakin keras setelah protes di Southampton.
Mereka menangkap orang-orang yang melempar kerucut dan tempat sampah ke polisi. Mereka menangkap mereka dan langsung menjatuhkan hukuman keesokan harinya. Ya, 2,5 tahun, 3 tahun. Satu orang melempar kerucut, sekali lagi saya tidak membenarkannya, itu bodoh. Saya sudah sering bilang sebelumnya. Kenapa kamu merusak hidupmu sendiri? Kita perlu menggerakkan orang secara politik. Kerusuhan seperti ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Kamu justru malah membantu mereka. Dan itu memperkuat narasi mereka, tapi tidak sampai membuat mereka bisa mengubah sejarah. Mereka tetap berada di pihak yang kalah, karena semakin banyak orang yang bergabung ke pihak sayap kanan. Tapi lihatlah, seberapa cepat keadilan ditegakkan ketika hukum ditegakkan sekeras-kerasnya terhadap kaum konservatif, kepada orang-orang yang marah, kepada orang-orang yang kemarahannya memang beralasan, kemarahan yang benar. Mungkin tidak begitu saat mereka melakukan kerusuhan, tapi mereka tidak akan berubah. Dia juga tidak akan mengubah arah, dan saya punya firasat keadaan akan terus memburuk, dari buruk menjadi lebih buruk. Dan ya, saya rasa kita harus menunggu sampai pemilu 2029. Dan seluruh dunia sedang memperhatikan Inggris, karena itulah pusatnya. Di sanalah segalanya akan terjadi. Semuanya akan berlangsung di sana. Perang budaya akan berubah menjadi perang sungguhan di Inggris.